والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Al-Ustadz Maulana Jalaluddin. InsyaAllah untuk semua yang mendengarkan dengan khusyuk, Allah ganti dengan pahala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita akan mendengarkan tausiah, dan pada kesempatan kali ini tema kita adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya, banyak sekali orang-orang yang bilang saya bertakwa. Namun seperti apakah takwa tersebut? Untuk itu mari kita simak tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Arifin Ilham, Al-Ustadz Agim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menatap, maha mendengar, maha menyaksikan, maha tahu isi hati kita, menggolongkan kita menjadi hamba-hamba yang hakul yakin kepada Allah. Dan semoga Dia yang menggenggam lahir batin kita, mengaruniakan kepada kita nikmatnya patuh lillahi ta'ala. Hati yang yakin lalu patuh, itulah nikmat yang tidak ada bandingannya. Banyak orang yang mencari ketenangan, kemuliaan lewat duniawi ini. Ada yang menganggap harta sumber ketenangan dan kemuliaan. Ada juga yang menganggap gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan, dan lain sebagainya dari duniawi ini. Sehingga mati-matian mereka cari, tapi kenyataan membuktikan ternyata dunia ini tidak menjadi sumber ketenangan, tidak menjadi sumber solusi, juga tidak jadi sumber kemuliaan. Betapa banyak orang yang dilimpahi dunia dan stres, berapa banyak orang yang berkedudukan tinggi dan berakhlak rendah, berapa banyak orang yang dimuliakan oleh manusia karena duniawinya, ternyata perangainya hina. Kemuliaan yang asli sesuai dengan standar pencipta kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Oleh karena itu, kalau ingin mulia, pikiran kita satu saja, jadilah ahli takwa. Ustadz, terima kasih sudah bisa bersama-sama di acara ini. Boleh cerita sedikit pengalaman mendengar obrolan santri?
Di pesantren Darut Tauhid suatu saat lewat mihrab ada 2 santri ngobrol, tapi obrolan ini terngiang-ngiang dan luar biasa. Jadi satu santri mengadu kepada santri lainnya. Apa yang dikatakan, kenapa saya tidak boleh jadi ulama? Kata siapa? Rupanya santri ini pada waktu mau mesantren dinasihati gurunya. Kamu mau jadi apa? Saya pengen jadi ulama. Jangan. Dilarang oleh gurunya. Jangan. Kenapa Yai? Saya tidak boleh jadi ulama. Sudahlah, kamu pikirannya jangan pengen jadi ulama, jadi orang takwa saja. Kenapa nasihatnya begitu? Karena sang kiai tahu dalam benaknya yang disebut ulama itu belum tentu yang ulama dalam pandangan Allah. Dia pengen jadi ulama karena pengen dihormati orang, pengen dikagumi orang, pengen diundang ceramah ke sana sini, pengen juga masuk ke TV. Jadi dalam benak remaja ini ulama itu adalah versi duniawi. Makanya anjuran kiainya ini luar biasa. Kamu ingin jadi ahli takwa saja. Sesudah itu terserah Allah, kamu mau dijadikan apa. Kalaupun jadi ulama, ulama yang benar-benar bertakwa. Kalau jadi pengusaha, pengusaha yang bertakwa. Kamu untung kalau kamu cita-citanya jadi ahli takwa. Begitu Ustaz. Silakan. Ya, mudah-mudahan kita jadi ahli takwa. Amin. Memang kalau ceramah begini sudah yakin jadi ahli takwa? Belum tentu. Allah tahu isi hati. Allah tahu apa yang dilakukan siang dan malam. Ceramah seperti ini mudah. Dilatih, dibaca, sampaikan. Tapi yang namanya ahli takwa bukan ceramah begini saja. Banyak orang yang tidak ceramah tapi di sisi Allah mulia. Allah lihat setiap air matanya ketika dia tahajud. Allah tahu degup-degup hatinya ketika mendengar ayat Al-Quran berguncang. Allah tahu dalam sujudnya yang begitu nikmat, betul-betul merunduk kepada Allah. Dan orang yang ahli takwa, la khaufun alaihim walahum yahzanun, sudah tidak takut oleh apapun, siapapun, selain satu-satunya yang ditakuti, takut terhijab dari Allah, takut jauh dari Allah. Karena dunia ini tidak ada yang perlu ditakutinya, cuma mampir sebentar, hanya hiruk pikuk begini. Dan juga tidak pernah sedih dengan kehilangan dunia. Apa yang harus kita sedihkan dari duniawi ini? Benar? Kalaupun sedih, sedih tidak bisa tahajud, sedih tidak bisa jamaah, sedih tidak bisa nolong orang, sedih tidak bisa tobat, sedih tidak bisa ikhlas, sedih tidak bisa manfaat. Nah, kesedihannya beda. Jadi memang ahli takwa betul-betul punya dunia yang indah, dunia yang teduh, dunia yang penuh semangat, dunia yang bergairah untuk mengajak orang menjadi baik tanpa berharap apapun dari siapapun selain hanya dari Allah. Yakin, patuh. Insya Allah inilah yang dapat dipahami dari beberapa ciri ahli takwa. Tadi menyampaikan, jadilah hamba Allah yang bertakwa. Dan itu cita-cita setiap pribadi mukmin. Dan salah satu main goal, tujuan utama saum Ramadan adalah untuk mencetak pribadi yang bertakwa. Semoga Allah jadikan kita semua hamba-hamba Allah yang bertakwa. Waktu perjalanan kami ke pesantren Temboro, Magetan, untuk mendengar nasihat Syekh Uzairan, kami dinasihati oleh santrinya. Arifin catat, ada di iPad Arifin, dan mengiang-iang nasihat itu.
Juru dakwah itu ada 4. Yang pertama, juru dakwah air hujan. Ia menghujani siapapun dengan semangat air, teduh, damai, menyenangkan, membahagiakan. Tidak pilih siapapun. Dan ia tidak merasa dirinya paling suci. Dengan rendah hati ia mendatangi, menghampiri, menyapa siapapun dengan semangat dakwahnya. Dan kalau berpisah dengan juru dakwah ini, orang terkesan dan ingin kembali bertemu dengannya. Di pribadi yang sangat mengesankan. Yang kedua, juru dakwah mata air. Ia didatangi orang, dikunjungi, dihadiri, ratusan ribuan orang datang berduyun-duyun untuk mendengar nasihatnya. Ini juru dakwah mata air. Orang ingin selalu bertemu dengannya. Nah, yang gak nyaman pada saat santri itu menjelaskan yang ketiga dan keempat. Maka benar tadi wasiat guru tadi agar santrinya menjadi hamba yang bertakwa. Yang ketiga, juru dakwah air pam. Apa itu? Kalau tidak dibayar, nggak keluar airnya. Kalau tidak ada amplop, dia nggak keluar. Tidak mau berdakwah. Di kampungnya sendiri nggak mau mengajar dia, kecuali ada undangan. Juru dakwah tapi mencari dunia dia. Ia jual dalil-dalil dengan harga yang murah. Yastaruna bi ayatillahi samanan qalila. Nah, ini juru dakwah air pam. Itu pun memilah-milih siapa yang mengundang. Kemudian yang terakhir, ini paling tidak nyaman, juru dakwah air comberan. Tadi yang AA sampaikan, kesannya dia ulama dengan jubahnya, dengan penampilannya, ternyata hanyalah sebuah retorika, kepandaiannya memain-mainkan kata, tapi akhlaknya jauh dari apa yang ia dakwahkan. Kabura ma'tan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besarlah kemurkaan Allah, kebencian Allah kepada juru dakwah yang menyampaikan hak, kebenaran, tapi ia tidak pernah mau melaksanakannya. Dia berdakwah tapi dia berzina. Dia berdakwah tapi memakan uang masjid. Dia berdakwah tapi memakan harta anak yatim. Dia berdakwah tapi punya kepentingan duniawi yang sangat kuat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita disaumkan oleh Allah, ditaatkan oleh Allah, bukan sehari, 2 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, maksimal 30 hari. Inilah tarbiyah Rabbani agar terbentuk pribadi yang terbiasa taat. Siang malam ikhwah, siang kita lapar haus, malam kita taraweh, tidur pun tidak lama, kembali kita qiyamul lail, sholat tahajud, sahur, lalu berjamaah di masjid. Subhanallah. Dan seluruh hamba-hamba Allah yang beriman di bulan Ramadan diperintahkan puasa oleh Allah. Maka Allah menghendaki semuanya semangat yang sama, semangat menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Saum itu ada 3 makna. Yang pertama imsak, pengendalian diri yang utuh. Istilah kecerdasannya menjaga hati. Az-zihnu, orang-orang beriman yang senang beribadah itu Allah beri az-zihnu, kecerdasan dengan keimanannya untuk menyelesaikan segala urusan dunia ini. Dan as-sahlu, akhirnya dimudahkan oleh Allah. Kekuatannya pengendalian diri itu
Bukan tidak ada keinginan maksiat, ada. Tapi rasa takutnya kepada Allah lebih kuat daripada keinginannya berbuat maksiat. Itulah hamba yang bertakwa. Jadi bukan tidak ada, ada ikhwah. Semua kita diberi nafsu oleh Allah. Inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. In asaitu rabbi ini akhafu adzab yaumil azim. Setiap kali aku ingin berbuat maksiat, aku takut dengan azab Allah di hari akhirat nanti. Aku takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Inilah yang dibacakan oleh Ustadz Maulana Jalaluddin, Imam Masjid Az-Zikra tadi. Hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini yang selalu diwanti-wantikan oleh AA. Ikhwah fillah semua melihat AA, melihat Arifin. Semua media melihat sekarang melalui Antv tercinta ini. Tapi hati kami ditatap oleh Allah. Hati kami dikontrol oleh Allah. Hati kami diperhatikan oleh Allah. Hati kami ditonton oleh Allah. Wa innaka labil mirsad. Itulah yang membuat hamba yang beriman bermujahadah, terus menerus menjaga hatinya agar tidak GR karena pujian. Allahu Akbar. Tidak minder karena keadaan, tidak sakit hati karena hinaan. Kalau sakit hati dengan hinaan, itu bertanda dia masih ujub, bangga diri. Boleh jadi dia sakit hati dihina karena diam-diam dia ingin dipuji. Makanya dihina dipuji sama bagi hamba yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba yang dekat dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu memiliki sifat rahmat yang luar biasa. Bila dihina, dihujat, difitnah, ia malah mendoakan yang menghujat, yang menghina, yang memfitnahnya. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Allahu Akbar walillahil hamd. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Makanya yang disebut ulama, orang yang takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka tak kala tadi santri bercita-cita menjadi ahli takwa, itulah ulama sebenarnya. Mohon nasihati lagi, Yang paling top di Ramadan ini adalah kalau seperti yang Ustadz katakan tadi, kita menahan marah, menahan nafsu, karena kita takut apa? Takut terhijab dari Allah. Ini ketakutan yang paling bagus bagi kita adalah ketika kita takut disisihkan oleh Allah. Kalau kita sudah disisihkan oleh Allah, sudah pasti lari kemana saja, menjerit kepada siapa saja, mau air mata darah, sudah pasti kita sengsara itu. Karena yang paling sengsara dalam hidup ini adalah kalau kita tidak disayang Allah. Benar? Jadi menahan amarah, menahan nafsu, menahan syahwat ini harus dalam kerangka yakin kepada sesuatu yang tidak dilihat oleh mata, gaib Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau buka, kan saum tidak ada yang lihat, ya enggak? Tinggal makan permen atau minum, tapi selalu ini Allah lihat saya, ini Allah lihat saya, Allah menyaksikan dimanapun saya ada. Ini yang membuat rem ini bisa ke bawah dimanapun juga. Mau maksiat gak bisa, Allah menatap terus nih. Mau sembarang ngobrol, ini setiap perkataan pasti didengar oleh Allah. Termasuk ceramah begini ya, yang menilai perkataan ini dia, Allah yang maha dekat dan maha mendengar. Kalau kita diundang di istana negara, kemudian merasa wah lebih dari yang lain, pas diundang di musola pembangunan masjid musola Al-Ikhlas di kampung Cikemeh, kemudian berat, aduh yang datangnya juga duafa, berarti dia ada penilai yang lain selain Allah. Istana negara yang menilai Allah, di kampung yang menilai Allah,
10.000 orang yang datang menilai Allah, 2 orang, seorang kita bicara tetap yang menilai Allah. Kalau orang sudah sibuk kalau bicara ini dengan penilaian Dia yang maha mendengar, itu insya Allah akan istiqomah jaga lisannya. Tapi kalau terpengaruh oleh jumlah, terpengaruh oleh siapa yang ngundang, dia buat kata-katanya demi menyenangkan yang dengar, yang ngundang. Padahal yang membolak-balik hati hanya Allah. Ceramah ini tidak akan bisa memasuki hati saudara-saudara. Saya tidak tahu mana hatinya. Kalau ceramah ini disukai Allah yang maha mendengar, dan Allah mau memasukkan ke dalam setiap hati, itulah kekuasaan Dia. Makanya Ramadan ini membuat kita mujahadah. Ini ada yang maha mendengar. Ibu-ibu, kalau ada masalah jangan curhat ke siapa-siapa dulu, sebelum kepada yang maha dekat, maha mendengar, maha kuasa, maha menolong. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Nikmat. Keyakinan inilah yang akan mengantarkan seseorang patuhnya itu patuh enak. Kalau kita ngejar patuh tapi di sini kurang yakin, akan sulit istiqomah. Tapi kalau kita yakin Allah maha dekat, maha mendengar, maha tahu isi hati kita, maha tahu persoalan kita, jauh nikmat kepatuhan itu karena didasari hakul yakin kepada Allah. Allahu Akbar. Ada nasihat AA yang subhanallah. Orang bertakwa itu sibuk dengan penilaian Allah. Ia dengan segala aktivitasnya ingin sekali ridha Allah. Dan dia bahagia karena ia ditatap oleh Allah, didengar oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Learn but never lonely. Sendiri tapi tidak pernah ia merasa sendiri. Karena itu hamba yang bertakwa, hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ia beriman kepada Allah al-ghaib yang selalu memperhatikannya. Kemudian wa yuqimunas shalah. Ia menikmati ibadah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Karena itu sebagian besar hartanya, sebagian besar sharing di jalan Allah. Karena saking senangnya ditatap, diperhatikan, didengar oleh Allah. Nah, saum mengajarkan semangat khasyiatullah, takut kepada Allah jalla jalaluh. Coba kita lihat secara harfiah fiqhiyah. Syahadat ada ucapan, bisa pura-pura. Makanya ada yang berpura-pura syahadat tapi ternyata hanya mencari duit saja. Isyhadu bi anna muslimun. Padahal hakikat syahadat adalah sungguh-sungguh. Tidak sekedar keyakinan, tidak sekedar ucapan, but how to show that you are Muslim. Perlihatkanlah dirimu sebagai seorang Muslim. Kemudian sholat. Sholat penuh dengan gerak dari takbir, berdiri, ruku, iktidal, sujud sampai salam. Mudah riaknya. Wawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yurauna. Salat bisa riak. Biasanya baca surah langganan, qul hu, CS-nya inna a'taina, berubah karena ada mertua di belakang. Yang dia baca surah Yasin. Yasin, Allahu Akbar. Berubah sudah. Zakat, apalagi zakat, sedekah, infak, itu mudah sekali riaknya. Ya ikhwah, tapi jangan takut kemudian takut riak nggak mau berzakat. Anak takut riak, anak nggak bersedekah. Anak nggak mau ke masjid, kenapa? Takut riak. Anak nggak mau berjilbab, kenapa nggak berjilbab? Takut riak. Itulah riak.
Ikhwah, karena itu dalam surah Al-Baqarah ayat 274, yunfiquna sirra wa alaniya bil-laili wan nahar, terang-terang mau sembunyi-sembunyi, malam siang monggo mas, lakukan terus menerus. Karena sembunyi-sembunyi juga bisa ujub. Nih contoh, sholat malam. Wah luar biasa, dia merasakan nikmatnya sholat malam, air matanya menetes, lalu muncul ujubnya. Ini kan sembunyi-sembunyi, gak ada yang lihat. Apa dia bilang? Enggak ada orang sehebat aku malam-malam ini menangis daripada temanku di bulan Ramadan ini. Bukannya dia sahur, malah asik nonton sepak bola. Lihat, dia sudah bangga diri, dia merendahkan orang yang nonton sepak bola. Haji, haji ikhwah, itu paling mudah riaknya, sum'ahnya, karena penuh dengan aktivitas yang terlihat. Apalagi kita pamit, Allahu Akbar, pulang nggak dipanggil haji, ngambek dia, belum tahu gua udah haji. Padahal Nabi Muhammad SAW nggak pakai gelar haji ya. Kalaupun dipanggil itu penghormatan saja, tapi jangan mengharapkan dipanggil haji. Minimal mengingatkan kita yang sudah menunaikan ibadah haji, kalau dipanggil haji, apakah pantas haji main gaple? Subhanallah. Nah, saum tidak. Tadi menjelaskan, tidak terlihat, nggak ketahuan, bisa aja dia sembunyi-sembunyi, tapi kenapa dia tidak lakukan? Ada kejujuran, ada ketaatan, ada kesenangan, makan, minum, hubungan suami istri halal. Lalu kenapa dikendalikan di bulan Ramadan? Untuk melatih pribadi yang sangat takut kepada Allah, sangat kuat imannya, pakem remnya, halal saja dia bisa kendalikan, apalagi yang haram. Halal tidak terkendali jadi haram dong, mubazir, israf. Allahu Akbar, hebat Islam. Nah justru Allah ingin mengajarkan kepada kita, dengan yang halal dikendalikan, halawatal halal, terasalah lezatnya yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusmono dari Pemalang. Saya tinggal di rumah Pak Ustadz Arifin. Maaf Pak Ustadz, saya mau nanya, bisa nggak kita bisa melihat dalam diri kita, ketakwaan dalam diri kita Pak Ustadz? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan takwa itu di sini. Jadi semuanya harus bersumber dari dalam, bukan kemasan. Takwa tidak diukur oleh sorban, oleh baju takwa kita, tidak juga diukur oleh senyum yang tidak asli. Kita tahu senyum itu macam-macam. Ada senyum supaya kelihatan cakep, ada senyum supaya orang yang beli jadi beli, ada senyum karena tugas, ada senyum supaya orang yang di depannya tidak marah. Semua ini senyum kemasan. Kalau senyum ahli takwa dari sini, saya tersenyum lillahi ta'ala, Rasul senyum, Allah senang, saya lakukan apa yang Allah senang. Terserah orang mau suka atau tidak. Seorang ahli takwa jujurnya datang dari sini, bukan jujur supaya dagangan laku, bukan jujur supaya naik pangkat, bukan jujur supaya dikenal sebagai pengusaha jujur. Gak ada. Jujurnya, kenapa kamu jujur? Karena ini yang disukai Allah. Jadi seorang yang ahli takwa itu benar-benar
semua kebaikannya itu lahir dari sini nih. Makanya ahli takwa tuh ada orang gak ada orang mantap saja karena ada Allah. Dilihat orang tidak dilihat orang ajeg saja karena dia sibuk dengan dilihat Allah. Dipuji dicaci sama saja karena penting bagi dia adalah pujian Allah. Dia akan nikmat istiqomah, menghormat orang juga tidak beda-beda karena dia tahu yang menilai sikap kita itu adalah Allah. Bisa dibayangkan ya, pedagang yang ahli takwa, dia nggak ada masalah pembelinya beli atau tidak, dia jujur tetap, timbangannya presisi. Kenapa kamu jadi pedagang jujur? Karena Allah suka, tapi nanti tidak ada yang beli. Yang ngatur rezeki Allah. Saya dagang adalah amal soleh, Allah yang ngatur rezeki saya, tidak ada bohong, tidak ada timbangan yang licik. Allah maha mendengar. Allah takdirkan rezeki saya ada, tak ada yang bisa menghalangi. Kalau bukan rezeki saya, pahala saya sopan sudah didapat. Seorang istri yang khidmat kepada suami, yang sudah takwa asli, dia berbuat baik kepada suami bukan agar suami suka kepada dia. Dia berbuat baik kepada suami agar yang maha dekat pemilik segala-galanya suka kepada dia. Makanya orang-orang yang di hatinya sudah Allah, terfokus kepada Allah, semua karena Allah, udah enak sekali. Nikmat yang dahsyat sekali yaitu nikmat senantiasa bersama Allah. Itu benar-benar nikmat yang tidak bisa diukur oleh apapun. Adem huwallazi anzalas sakinah. Kalau Allah sudah naruh sakinah, puji caci, ada uang tidak ada uang, sehat sakit, nggak ngepek, semuanya bagus-bagus saja. Ikhwah fillah, tadi menyebut itu hadis Rasulullah SAW. Rasul beri isyarat takwa itu di sini. Artinya apa? Rasa takutnya kepada Allah sangat hebat. Bagaimana mungkin orang ini bisa maksiat? Orang maksiat itu bukan tidak ada rasa takut kepada Allah, ada sebenarnya. Tanya aja para koruptor, tanya sama pezina, ada. Tapi nafsunya lebih kuat daripada rasa takutnya, makanya dia maksiat. Sedangkan orang bertakwa, rasa takutnya lebih hebat kepada Allah, sementara nafsunya kalah, makanya dia jadi hamba yang bertakwa. Contoh kita puasa Ramadan ini mencetak pribadi yang bertakwa. Kehendak makan, minum, seks, itu kehendak hewaniah, dikendalikan oleh rohani. Nafsu tunduk pada imam. Iman kita di bulan Ramadan menjadi imam, nafsu kita menjadi makmum. Terjadilah perohanian jasmani, revitalisasi rohani terhadap jasmani. Rohaninya lebih kuat daripada jasmaninya, imannya lebih kuat pada nafsunya. Lahirlah sifat takwa, sifat kesenangan ibadah, semangat amal saleh, dan akhlak yang mulia itu. Ikhlas, sabar, syukur, wara. Wara itu berhati-hati dengan hukum Allah. Makanya orang bertakwa itu sangat berhati-hati. Makruh dia jauhi, sunnah seakan jadi wajib baginya. Makanya orang bertakwa nggak ada yang merokok. Subhanallah.